dari Bandung sampai Depok naik angkot. Aduh ya Allah. Setelah melewati perjalanan sejauh 90 km dengan menempuh waktu 7 jam perjalanan, akhirnya perjalanan estafet naik angkot dari kota Bandung menuju kota Depok tiba juga di masjid yang paling fenomenal dan terkenal di kawasan Puncak Bogor. Siapa lagi kalau bukan Masjid Atta Halilintar. Oh bukan, Attaun. Bercanda. Dari Masjid Attaun Puncak, kita akan terus lanjut perjalanan ke kota Depok yang masih berjarak 55 km lagi. Tentunya kita akan usahakan lanjut terus sampai ke Depok naik angkot. Walaupun semakin kesini godaan dan tantangannya tuh semakin berat. Terlebih lagi ketika tiba di kota Bogor nanti, sudah ada transportasi yang paling diandalkan di wilayah sini yaitu Kaleng Setrum alias KRL dengan waktu tempuh yang lebih singkat. Tapi tenang aja, gua kagak bakal naik KRL. Mari kita buktiin bahwa bisa loh naik angkot estafet dari kota Bandung ke kota Depok. Dan inilah video part terakhir perjalanan estafet naik angkot dari kota Bandung menuju kota Depok. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sekarang jam setengah 6 sore kita lanjut lagi dari Masjid Attaun Puncak Bogor menuju ke Bogor naik angkot biru itu tuh. Tapi ini kagak kelihatan ini angkotnya nih. Tadi ada sih ngetem di situ satu, cuma udah jalan kayaknya. Nah ini warung-warung yang baru belum lama ini digusur, warung PKL. Jadi yang digusur tuh yang daerah dari Attaun sampai ke bawah kalau nggak salah. Jadi ini masih ada bekas puing-puingnya. Kalau mau sih yang dirobohin juga yang di atas tuh. Soalnya yang di atas pemandangannya bagus. Jadi ketutup, tapi ketutup ginian. Nah, dilarang keras mendirikan bangunan dan berjualan di arah HGU. Oh punya PTPN ini. PTPN 1 Regional 2. Mana nih angkotnya nih? Nah, angkot yang garisnya pink ini cuma sampai sini doang dia. Putar balik. Nah, ini angkot ini nih. Tapi dia arah atas. Ya, bagus. Angkotnya putar balik. Mantap. Oke, alhamdulillah. Kayaknya emang cuma sini aja mentoknya angkot ini. Bogor Kang? Sama ya, nobe-nobe ya. Iya. Soalnya kan sekarang warungnya nggak ada tempat nongkrongnya. Oh, udah digusur ya? Iya kan Baru kemarin ya? Iya. Oh, tadinya banyak emang? Banyak yang nongkrong di sini. Oh, gara-gara digusur ini? Iya. Jadi pada bingung nongkrong gimana? Bingung dong, mobil kan panas. Iya juga sih. Nggak bisa buat ngopi gitu. Pengen nongkrong bekal kopi dari bawah. Oh gitu. Tadi sih ada satu tapi udah lama banget, setengah jam yang lalu kayaknya. Di sini ngetem dia juga lama tadi. Oh gitu Bang. Iya kan udah malas. Di sini kan pada nongkrong mesinnya angkot. Oh tadinya di sini pada ngetem. Sebenarnya saya juga nggak tahu ini angkot sampai Bogornya tuh Bogor mananya. Dan emang sengaja saya nggak tanya juga, jadi saya mau mengikuti sampai tempat pemberhentian akhir dari angkot ini. Kalau benar-benar sampai kota Bogor, wah berarti ini adalah angkot terjauh yang saya naiki dalam edisi trip kali ini. Karena jaraknya dari sini ke kota Bogor tuh 30-an kilometer teman-teman. Sedangkan sebelumnya angkot paling terjauh yang saya naiki itu di jarak 20 km. Wow.
Terakhir sampai jam berapa angkotnya? Banyak angkot-angkot. Iya, dari 24 jam. oh 24 jam. Yang ini juga 24 jam. Iya. Kalau ke puncak jangan harap 24 jam. Kenapa kok ke puncak? Kan gak ada yang mau. Oh, gitu. Dari dulu emang biar ada warung banyak juga jarang. Oh, Emang kalau ke atas paling cuma numpang nongkrong doang. Bang nongkrong. Iya, numpang nongkrong tidur pagi-pagi baru turun. Ini sih digusur semua nih. Kecuali rest area di bawah baru ada tuh. Oh, rest area yang baru itu. Oh, ini dipindahin ke rest area sana semua ya? Iya. Warung-warungnya. Iya. Tetap aja rame digusur juga. Orang-orang pada nongkrong. Tak jauh dari Masjid At-Tawun Puncak juga ada sebuah jembatan legendaris dan misterius di Jalan Raya Puncak Bogor. Nah, itu dia barusan jembatannya. Yang bikin misterius adalah jembatan tersebut mengarah ke balik pepohonan yang rindang. Dan setelah saya gali informasi, ternyata jembatan tersebut mengarah ke sebuah villa yang konon katanya villa tersebut dahulunya milik bekas Pak Soekarno atau Presiden pertama kita Republik Indonesia. Sekarang villa tersebut sudah tidak dipakai lagi dan infonya sudah berpindah tangan ke entah siapa pemiliknya. Dan di sebelah kiri kita ini adalah rest area Gunung Mas yang menjadi tempat penampungan para pedagang kaki lima yang lapaknya kena gusur. Sebenarnya rest area Gunung Mas ini tuh udah dibangun dari tahun 2020 dan dibuka sekitar tahun 2022. Waktu itu saya pernah ke sini pas masih sepi-sepinya. Nah, semenjak dipindahkannya pedagang kaki lima ke sini sekarang udah rame dan bahkan sekarang di dalam itu udah ada komedi puternya. Dan di depan rest area Gunung Mas ini juga menjadi tempat ngetemnya sebagian angkot tujuan Cisarua ke Kota Bogor, teman-teman. Nah, kalau dari sini, dari rest area Gunung Mas ke Kota Bogor itu angkotnya 24 jam. Cuma kalau udah malam, tengah malam, itu jarang banget, bahkan nggak ada yang mau ke arah Masjid At-Tawun angkotnya. Jadi kalau kalian gimana ya, mungkin naik ojek kali ya dari Masjid At-Tawun ke sininya, atau mungkin naik bis sih kalau udah tengah malam. Barangkali kalian mau tahajud di Masjid At-Tawun gitu, bisa tuh naik bis yang Doa Ibu atau Karunia Bakti. Itu 24 jam dia. Nah, ini saya ngomong 24 jam bukannya asbun ya, alias asal bunyi atau ngasal. Emang bener kok, bis Karunia Bakti dan Doa Ibu tuh 24 jam. Bahkan saya pernah bikinin juga trip reportnya lewat daerah sini tuh tengah malam sampai dini hari. Sayangnya sekarang bis-bis yang lewat jalur puncak ini semuanya sudah dilengkapi dengan AC. Sebelumnya tuh masih ada tuh yang non AC. Enak banget kalau lewat puncak ini, nggak dingin kalau malam. Seger, sejuk gitu. Aduh, kayak naik angkot lah rasanya. Dan ini tiba-tiba aja kita putar balik dan gak tahu sih ini kita mau kemana. Soalnya drivernya juga gak bilang apa-apaan, cuman nanyain ke penumpang belakang aja. Katanya kan penumpang belakang nih turun di Pasar Cisarua. Jadi cuma drivernya cuma mastiin doang kalau penumpang belakang itu turun di Cisarua gitu. Jadi kayaknya sih kita mau lewat jalur alternatif dah ini buat ngindarin kemacetan jahanam itu. Oh ya, saat ini total penumpangnya cuma berdua aja. Saya duduk di depan, terus di belakang ada si bapak satu orang. Untuk si ibunya udah turun tadi, dia naiknya jarak deket doang.
programnya. Kemana teh, Cawi? Sebagian orang mungkin malu ya punya temen yang bapaknya berprofesi sebagai supir angkot. Kalau gue sih jujur gak malu sama sekali. Bahkan seneng banget karena ketika gue berangkat atau pulang sekolah dan kebetulan ketemu angkot yang disupirin sama bapaknya temen gue, jadi gratis. Ya walaupun kita speak nyodorin uang sih, cuma pasti bakal ditolak sama si bapaknya temen gue. Udah pasti gratis, dan itu sering banget dulu gue kayak gitu, asli. Ternyata itu privilege punya temen yang bapaknya supir angkot. Dan dulu itu pas SD gue sering banget bukan ngibulin sih, lebih tepatnya mengelabui supir angkot. Jadi singkat cerita, gue udah sendirian nih di angkot, udah gak ada penumpang lagi, dan gue udah firasat kalau gue bakal dioper sebentar lagi. Nah, pas gak lama kemudian drivernya tuh nanya, "Dek, turun di mana?" Terus gue jawab, "Masih jauh Pak, di sono." "Oh ya udah Dek, nanti naik angkot di belakangnya aja." Nah itu dia, kebetulan banget pas gue diturunin deket dengan gang rumah gue. Nah kalau dioper gitu kan otomatis kita nggak bayar ya uangnya buat bayar angkot yang di belakangnya. Nah jadi pas lagi nunggu angkot di belakangnya, pas udah diturunin ya udah gue pura-pura akhirnya masuk ke dalam gang, dan itu berhasil. Udah berapa kali gue kayak gitu dulu, tapi nggak tahu kenapa gue nekat banget sih gunain cara itu, karena kalau tiba-tiba angkotnya nggak puter balik ya mau nggak mau gue ikut sampai yang tempat gue bilang itu. Tapi alhamdulillah selalu berhasil trik itu. Selain terkenal dengan Masjid At-Taun dan juga warung warpatnya, kawasan Puncak Bogor ini juga terkenal dengan sebuah daerah yang sering dijuluki sebagai Kampung Arab, karena banyaknya turis asal Timur Tengah yang berkunjung ke sana.
Bahkan jika kalian melewati daerah tersebut, kalian akan melihat orang-orang Arab yang berlalu lalang di sana, entah itu naik mobil, digonceng motor, atau berjalan kaki. Setahu saya mereka jarang bisa bawa motor deh, bisa cuma gerasa-gerusu gitu, ngeri sendiri ngeliatnya, asli. Dan jika kalian berkendara di daerah kota Bogor ke arah Masjid At-Taun Puncak, kalian akan melewati sebuah daerah yang dimana di toko-tokonya itu tulisannya bertuliskan bahasa-bahasa Arab. Saya yang kala itu ketika baru pertama kali menjajaki daerah puncak juga agak sedikit heboh dengan hal itu, karena gak nyangka gitu, gak jauh dari Depok tuh ada wilayah yang kayak di luar negeri. Kayak berasa di mana gitu gua waktu itu. Keberadaan orang-orang asal Timur Tengah ini infonya sudah ada sejak tahun 1990-an. Dan kenapa alasan mereka memilih puncak sebagai destinasi wisatanya? Karena di sini udaranya dingin dan memiliki pemandangan yang hijau, yang dimana mungkin ini sulit didapat di daerah asalnya.
Nah, di sebelah kanan bagian yang saya zoom itu ada percabangan jalan, dan itu adalah jalan alternatif menuju ke Jakarta, atau orang sih nyebutnya jalan alternatif Bukit Pelangi atau sering disingkat Bupel. Nah, jadi jalur itu nanti tembusannya di Sentul Bogor, di Jalan Raya Bogor dekat Stadion Pekansari. Jadi bagi kalian yang dari arah Puncak mau ke Jakarta ataupun sebaliknya tanpa lewati kota Bogor, nah bisa tuh lewat jalan alternatif Bukit Pelangi. Cuma saya nggak merekomendasikan bagi kalian yang bawa mobil sih, karena ada salah satu spot jalur yang lumayan ekstrim yang tanjakannya lumayan terjal. Tapi kalau motor sih aman aja lewat sana, asal jangan tengah malam hari, karena tengah malam hari tuh di situ ada beberapa spot jalur yang lumayan sepi alias kebun-kebun gitu. Kalau rombongan sih kakak bapak, tapi kalau sendiri lebih baik dihindari tengah malam hari atau dini hari. Gila ini rumah makan alam Sunda rame banget. Tadi yang di Cipanas juga rame banget tuh, tapi yang di Gadok ini lebih rame. Gokil pak, mobil semua. Kelebihannya apa ya rumah makan yang satu ini? Kok kayak laris banget gitu. Gokil. Ya, akhirnya setelah menempuh 1/4 jam perjalanan dari Masjid At-Taun Puncak, akhirnya kita tiba juga di pertigaan yang sangat terkenal di Puncak, yaitu pertigaan atau Simpang Gadok. Terkenal akan kemacetannya. Jadi kalau lurus tadi itu ke arah Tol Jagorawi ya, bisa ke arah Jakarta, ke Sukabumi, atau juga bisa ke arah Bogor. Nah, di sini kita ambil kiri nih ke arah Simpang Ciawi. Dari Simpang Ciawi Bogor baru nanti kita lurus ke arah Kota Bogor lewat Jalan Raya Tajur. Dan kalau ada yang bertanya-tanya, apakah pegel naik angkot dari Bandung sampai ke sini? Sejauh ini sih saya gak ngerasain pegel yang berarti ya. Bahkan gak ngerasain pegel sama sekali sih, karena saya duduk di depan. Dari Bandung sampai sini tuh saya keseringan duduk di depan, yang dimana kursi depan angkot ini tuh busanya lebih banyak, lebih empuk ketimbang kursi belakang. Jadi kalau buat istirahat, duduk di depan ini pun tetap enak gitu. Kalau mau tidur bisa nyenderan juga. Dan akhirnya kita tiba juga di Simpang Ciawi, dan ini adalah salah satu persimpangan paling sibuk yang ada di wilayah Bogor. Karena bukan hanya simpangan aja, di sini tuh juga berfungsi sebagai terminal bayangan. Biasanya sih bis-bis yang ngetem di sini itu bis-bis tujuan ke Jakarta, Kampung Rambutan, terus tujuan ke Tanjung Priuk, Kalideres, ke Lebak Bulus, terus bis tujuan ke Garut, ke Tasik, ke Cianjur, bis tujuan ke UKI, Senen. Terus juga di sini banyak sekali angkutan-angkutan L300 yang ngetem tujuan ke Sukabumi, teman-teman. Nah, di sini ada Doa Ibu juga. Ini dia ngetem tujuan ke Jakarta, Kampung Rambutan, dan ini ada bis Trans Jabodetabek tujuan ke UKI, Senen. Jadi Simpang Ciawi ini tuh selalu ramai 24 jam non-stop. Dan ini angkot kita lurus terus ya ke arah Kota Bogor melalui Jalan Raya Tajur. Tadi itu kalau ambil kiri ke arah Sukabumi, dan kalau ambil kanan ke arah Jalan Tol Jagorawi. Melewati garasi salah satu bis legend yang ada di Kota Bogor, yaitu garasi bis Limas. 5 tahun yang lalu saya pernah masuk ke dalam dan bikinin kontennya ya. Barangkali ada yang belum tonton, bisalah. Di sebelah kanan kita ada Mall Lipo Plaza Ekalokasari, susah banget namanya. Ekalokalsari, yang artinya kita sudah masuk ke wilayah Kota Bogor. Dan itu artinya sejauh ini kita sudah menempuh jarak 27 km bersama angkot ini, mulai dari Masjid At-Taun Puncak sampai ke daerah sini. Gokil, ini angkot paling jauh
yang saya naiki sejauh dari kota Bandung sampai sini. Gokil, ini paling jauh karena sebelumnya itu paling jauh cuma ya 20 kilometeran lah. Ini sampai 27 dan ini pun belum sampai ke tujuan akhirnya nih, belum finish. Mau ke stasiun bang? Ini sampai mana? Mentoknya bang? Sukasari. Oh Sukasari ya, oke. Oh sini ya bang? Enggak, depan. Oh depan? Kamu stasiun kan? Gak lama kemudian kita bertemu dengan sebuah pertigaan yang dimana kalau kanan itu ke arah Surya Kencana dan Kebun Raya Bogor. Di sini angkot kita ambil kiri balik lagi ke arah Mall Lipo Plaza atau balik lagi ke arah Ciawi, Puncak dan seterusnya. Dan ternyata disinilah tempat keberangkatan awal angkot-angkot yang menuju ke arah Puncak Cisarua, teman-teman. Baru tahu saya. Cukup bensin ini dari Oh tadi. yaudah. Berapa bang? 20 dari tahun ya. Kembali 20 nggak bang? Oh, enggak boleh 20. Makasih Oke, banyak ya, Bang. makasih. Ini kalau stasiun lanjut mana bang? 02 merah. Ke arah sana? Enggak ke sono. Oh ke sono? Iya. Oh, yaudah. Bang, ntar lihat 02 merah ada. Udah masuk aja bang, ke bensin bang. Bensin boleh. Saya mau ke SPBU. Mau ke Bang. toilet. Ya, lihat boleh. Berat banget. Bang, ntar 02 merah. Nah, 2 merah ke arah sana? Iya, ke sana ntar belok dia kan. Oh belok kiri dia? Ya ke kanan, ntar ke kanan. Oh. Kalau saya kan lurus lagi naik ke atas. Kalau ke arah Kebun Raya Bogor? Ya itu. Oh itu ya? Iya. Oh gitu. Oke deh, bang. Si bang ya? Ya, sama-sama. Kasih bang. Yo, sampai juga. Goks. Ya, oke teman-teman, jam 19.07 setelah menempuh hampir 1 jam perjalanan. Hampir 2 jam malah. Tadi berangkat dari sana jam 17.16. Hampir 2 jam coy, gokil. Jadi angkotnya balik lagi ke arah Cisarua kayaknya, entah mau balik atau mau pulang. Ongkosnya 20.000, total berarti 95.000. Mantap. Oke, kita lanjut lagi, masih ke Depok. Ini rame banget sini. Oke, kita lanjut ke Depok. Tapi gak tahu naik apa. Katanya sih naik angkot 02 merah, Depok stasiun. Oke lah. Ya, oke teman-teman, kita lanjut dari SPBU Sukasari. Sekarang jam 19.13. Ini angkot yang tadi saya naikin nih. Abangnya lagi ke toilet tadi. Kita lanjut lagi naik angkot 02 warna hijau merah sih katanya ke arah stasiun Bogor. Jujurnya saya malah bingung dari sini ke Depok kan naik angkotnya gimana nih. Jadi kita lihat aja bareng-bareng. Angkot 02. Wah, itu dia tuh. Halo. Stasiun bang. Di sini banyak banget nih angkot Cisarua yang ngetem di Sukasari. Wow, ternyata banyak. Tadi di jalan dikit ketemunya. Cisarua semua tuh. Gokil pak. Jauh juga rutenya tadi 20 kilo. Mas, kalau dari Kebun Raya itu kalau mau ke Warung Jambu naik angkot berapa mas? Dari Kebun Raya, Warung Jambu, Ada gak ya? ada. Dari ini aja, dari BTM. WTF? Oh, ada tuh Warung Jambu? Ada naik 07. Oh 07, oke. 7A, 08, Warung Jambu juga lewat. Oke. Banyak sih. Banyak ya? Ya, 09 juga lewat. Kalau stasiun malah nggak ada, dari stasiun apa? Kalau dari stasiun ada Ada juga. juga, cuman adanya nyebrang. Nanti tanya aja pada tahu ini diarahin nanti. Ada di stasiun naik 07
07 juga sama. Oh 07 juga. Di seberangnya ya apa? Seberang alun-alun. Oh seberang alun-alun. Iya, iya. Ini stasiun Batu Tulis kayaknya nih. Iya tuh stasiun Batu Tulis di bawah. Ternyata rame di sini, komolan pada nongkrong orang-orang. Ini jujur aja sih, saya baru merasa bingung itu pas udah sampai di kota Bogor. Sebelum-sebelumnya sih pas berangkat dari kota Bandung tuh aman-aman aja, nggak ada kebingungan sama sekali, ngalir aja. Nah pas udah di kota Bogor ini, saya baru kepikiran nih gimana caranya untuk menuju ke Depok. Soalnya seingat saya, untuk menuju ke Depok itu kita harus ke Jalan Raya Bogor dulu. Nah dari kota Bogor ke Jalan Raya Bogornya itu yang saya bingung naik apa angkotnya. Kalau naik ojek sih bisa-bisa aja gampang. Cuma naik angkotnya ini loh. Akhirnya saya kepikiran untuk ke Warung Jambu terlebih dahulu. Karena Warung Jambu itu kan lokasinya udah ini ya, udah di dekat Jalan Raya Bogor. Jadi dengan harapan di sana itu nanti ada angkot yang ke arah Cibinong atau ke Depok. Dan untungnya sih si abangnya tahu ya kalau mau ke Warung Jambu tuh naik angkot berapa. Jadi nanti kita turun di Mall BTM, lalu lanjut naik angkot 07, 08 atau 09 menuju ke Warung Jambu. Ya semoga aja ada angkotnya ya, supaya perjalanan ini bisa full naik angkot dari kota Bandung ke kota Depok tanpa harus naik ojek dan sejenisnya. Dan ini juga jadi kali pertamanya saya naik angkot dari kota Bogor ke kota Depok. Biasanya sih saya selalu naik KRL karena lebih murah, cuma 3.000 dan lebih cepat, hanya setengah jam aja waktu tempuhnya. Gila, Bogor macet banget. Gokil. Oh turun sini bisa bang ya? Kalau mau ke Warung Jambu? Sini aja loh bang. Naik berapa? 07 ya? 0708, oke. Berapa bang? Bang. Masuk balik bang ini. Ya, kasih bang ya. Depanan ya? Oke. Kasih bang. Nah, oke teman-teman. Ini sekarang saya berada di depannya BTM nih, kok nggak salah ya? Bogor apa ya namanya? Itulah pokoknya. Tadi angkot bayar 5.000 dari Sukarsari sampai sini tuh, nanti angkotnya dia ke arah Kebun Raya sampai stasiun, nanti berakhir di Bubulak sih infonya, Palaladon gitu. Jadi total pengeluaran sudah 100.000 dari Bogor, dari Bandung ke Bogor, 100.000. Mantap. Ini harus sih BTM ya, kok salah ya ini namanya ya? BTM ya, BTM Bogor apa gitu namanya. Nah ini 08 nih, 07. Ini 08 juga Warung Jambu nih, lewat nih. Warung Jambu pak. Ya. Langsung dapet, mantap. 19.30. Nah ini kiri ke arah stasiun Bogor nih. Tadi angkotnya belok sini masuk ke arah sampai Bubulak angkotnya. Tadi angkotnya lewat sini, angkot 02. Macet euy. Gokil. Sini langsung kanan apa kiri nih? Oh kiri ternyata. Kanan deng. Jadi ini kita nggak ngelewat terminal Badarang Siang Bogor ya. Nah ini di bawah lapangan Sempur nih. Wih masih banyak yang jogging pak, asli. Emang akhir-akhir ini berlari lagi booming banget ya, sampai ada tuh joki Starva. Saking ininya, gengsinya. Saking boomingnya olahraga lari.
Gila masih ramai banget tuh lapangan sempur di bawah. Mantep semangatnya. Biasanya yang jogging-jogging sore gini tuh yang kerjanya berangkat pagi, yang nggak sempet jogging pagi karena kerja, mereka balik kerja baru jogging. Oh, ini kita ambil kiri. Miniarta jam segini udah nggak ada ya, Pak? Hah? Miniarta jam segini udah nggak ada ya? Jarang. Ada sih ada. cuman- Dikit ya? Iya. Udah malam, Delapan. 7:30. Banyak. Sepi ya. Ini warung jambunya lampu merah, Pak? Apa? Masuk dulu ke dalam gitu. Oh. Nggak lurus enggak. Oh, masuk dulu ke dalam. Iya. Ke perumahan. Oh, ke perumahan. Atau nih kita langsung kiri apa lurus? Kayaknya sih lurus. Kiri deh nggak langsung. Oh ya, kita kiri. Atau masuk perumahan dulu guys. Ya, hijau. Langsung belok kanan nih deket Alfamart. Masjid Al-Muslimin. Ada Circle K itu. Sepertinya enak kalau kita nongkrong dulu. Macet lagi saudara-saudara.
Masuk bisa. Masih jauh, Pak. Masih jauh. Ayan. Terus. Masih jauh terus. Masih jauh terus. Oke. Tujuan kita mau ke kiri. Kita ambil kiri ya. Iya, makanya kita ngambil kiri kan. Kalau angkot dari sini ke arah Jalan Raya Bogor itu ada nggak sih, Pak? Ada. Ada ya? Itu tuh di situ. Berarti Jalan Raya Bogor sana lagi ada ya? Ada. ya? Oh, oke. Itu tuh yang di sana tuh. Oh, yang di situ tuh? Seberang situ ya. Oh. Melamun. Nah, nanti Ya sini aja lah. Berapa, Pak? 5.000. 5.000. Ini, Pak. Ya. Ya. Nggak usah kembali, Pak. Oh ya nuhunnya. Ya. Makasih, Pak. Oh enggak mana. Ini angkotnya balik lagi ke arah BTM. 5.000. Berarti total 105.000 udah. Mantap. Kita langsung aja nyebrang ke arah sono, no. Di situ ada angkotnya katanya. Ke arah Raya Bogor. Itu kanan tuh, kita ke arah kanan pokoknya. Hapus dah. Sebetulnya ada JPO sih, tapi malas banget jalannya. Berhubung ada zebra cross, ya udah lewat zebra cross aja. Kata si bapak sih anggotanya ngetem di situ tuh, ke arah Jalan Raya Bogor. Mari kita lihat ya. Ini mall apa nih? Baru tahu saya di sini ada mall. Baru kayaknya. Oh, kayaknya baru ya. Ada XX1-nya pula. Apa itu? Oke, kita nyebrang di sini. Tuh banyak sih angkot tuh. Cuma masih belum tahu itu tujuan mana. Sekarang jam 19.55. Aman lah ya, masih sore lah jam segini mah. Masih ada angkot, masih ada harapan. Delapan. Tujuan mana itu? Oh, ini angkotnya 08 nomornya, tapi kagak ada tulisannya bisa nih. Kita cari yang ada tulisannya. Itu ada Miniarta tuh, masih itu baru datang. 08 tau. Taruh. Jangan langsung naik. Ngoren. Banyak sih tuh angkot 08. Nah, kalau lihat di Google Maps sih angkot 08 itu dia sampai ke Citerep. Jauh juga. Sampai Cibinong, berarti lo Cibinong deh nih, aman lah kalau udah sampai Cibinong. Tuh. Sampai pasar Cibinong malah CCM lewat tuh. Kita naik yang 8 tadi tuh, yang biru. Yang biru berarti. Itu angkot 09 tuh. Oh, itu 09. Yang hijau ungu 09, nggak tahu tuh tujuan mana. Beli onde-onde atau molen kayaknya enak nih buat iseng-iseng di mobil, soalnya jauh nih dari sini ke Cibinong. Oke teman-teman, jam 20.04 beli ginian tadi 5.000, lumayan banyak. Ini lagi duduk-duduk dulu di sini deket ini tiang, kebetulan ada bawahnya tuh, enak banget buat duduk. Oke, kita tunggu angkot 08 yang ke arah Cibinong. Ini kayak kosong nih depannya nih. Oke. Pak, ini ke arah Cibinong kan?
Hah? Ke arah Cibinong? Oke. Mau kemana? Ke arah Cibinong. Nah, kalau saya lihat di YouTube sih angkot 08 ini tuh start awalnya dari Pasar Anyar Stasiun Bogor. Oh iya, kenapa waktu itu saya nggak lihat di YouTube aja ya? Malah saya lihat di Google Map rutenya. Nah, ini kita di sini ambil kiri dulu ya, karena nggak boleh langsung lurus. Kita ambil kiri dulu, memasuki Jalan Baru Bogor. Nanti baru putar balik dan baru lurus tuh ke arah sana tadi itu, ke arah Jalan Raya Bogor. Nah, ini kita masuk ke jalan baru. Di atas kita itu adalah tol lingkar Kota Bogor. Nah, iya. Nah, jadi di sini nih putar balikannya untuk kendaraan yang dari arah Kota Bogor mau ke Jakarta lewat Jalan Raya Bogor. Putar balikannya sekitar 1 km lah dari tempat yang tadi itu ke sini. Nah, di sebelah kiri itu ada jalur kereta Bogor Jakarta. Nah, kalau lurus sana tuh, nah itu bisa tembus sampai ke Kota Depok juga tuh sebenarnya, lewat Cilebut, Bojonggede sampai Citayam sampai Kota Depok. Cuma saya nggak tahu di situ ada angkotnya apa enggak. Makanya saya pilih lewat Jalan Raya Bogor aja, yang pasti-pasti aja. Karena udah malam. Nah, ini di sini ada bis Budiman juga. Ini biasa sih ke Tasik dia. Dan kayaknya berangkat Pondok Cabe. Oh iya, dari Pondok Cabe bener. Dia ngetem dulu di situ biasanya. Ini lampu merah ini jebakan Batman sih, karena kalau yang baru pertama kali ya dan bingung gitu, biasanya kena tilang tuh di situ, karena dia lurus terus nggak putar balik di sana tadi tuh, dan bam langsung salam damai. Soalnya saya pernah waktu itu kena tilang di situ, ya lumayan lah cepet. Emang gak enaknya yang Daihatsu ini tuh terlalu tinggi. Dan kalau kita perhatiin secara seksama, angkot-angkot 08 rute dari Bogor ke Cibinong ini tuh kebanyakan dia menggunakan angkot yang modelnya Daihatsu Grand Max, teman-teman. Sepanjang perjalanan dari kota Bandung sampai ke sini, baru di sini sih saya dapat angkot yang modelannya Daihatsu Grand Max kayak gini. Sebenarnya enak banget sih kalau dapat angkot kayak gini tuh, enaknya angkotnya lebih besar, buat naik turun pun enak, headroomnya atau ruang kepalanya masih lega. Terus juga angkot ini tuh yang saya rasain adalah tarikannya enteng, berasa cepet gitu ngebut. Tapi ada minusnya nih satu nih, kalau kalian naik angkot dapat yang modelannya Daihatsu Grand Max kayak gini. Kalau kalian duduk di depan tuh kalian kayak tenggelam gitu, cuma kelihatan kepalanya doang. Karena bangku depannya menurut saya agak pendek ya, terus juga kacanya agak tinggi. Jadi gimana ya, kayak tenggelam sih dilihat kalau dilihat dari luar ya. Jadi lucu aja sih. Setelah 40 menit perjalanan menyusuri Jalan Raya Bogor, akhirnya kita tiba juga di flyover Cibinong. Dan saya akan turun di sini, tentunya akan lanjut mencari angkot yang ke arah Depok. Nah, di sini udah ada angkot yang ngetem, semoga aja nih angkot ke arah Depok. Jadi setahu saya angkot-angkot di Jalan Raya Bogor ini tuh beroperasi 24 jam nonstop ya, termasuk angkot 08 yang kita naikin ini. Nah, ini sekarang angkot kita ambil ke kolong flyover dan langsung putar balik ke arah Citerep. Berapa dari 10? Ya, makasih. Goks. Kita
ongkotnya belok kiri arah Mairoking, arah Citerep dia. Jam 20.50 tadi ongkosnya 10.000. Berarti total sudah 115.000 dari Bandung sampai Cibinong. Orang gila mana coba. Nah, banyak angkot di seberang tuh, angkot 41. Kalau nggak salah ada angkot 37, cuma nggak tahu nih ada apa nggak 37. Tapi kayak 41 lewat Depok juga sih kayaknya. Ini angkot 41 nih. Itu si abangnya kurang tuh. Tapi tadi selama perjalanan dari Bandung sampai sini, abangnya selama itu setiap supir angkotnya nggak ada yang bilang kurang ke penumpang sih kayaknya. Kayak cuek-cuek aja gitu. Kayak gak ada mas, kurang mas, pak kurang pak, gak ada tadi. Tapi ini saya baru lihat sendiri di depan saya, masa duitnya kurang ongkosnya. Yang angkot 41 kayak ke arah Depok juga sini lewat ya nih. Oh tuh masih ada tuh Minarta tuh. Bisa jadi itu keberangkatan yang terakhir dari Bogor sih, jam 8-an, jam 8 malam. Masih ada ternyata dia. Kalau mau nyebrang di sini enaknya kita ke sono dulu tuh, ke tengah. Dari tengah baru gampang. Kalau dari situ pada ngebut semua. Oke, dari sini kita langsung aja nyebrang dan mencari angkot yang ke arah kota Depok. Dan setahu saya sih dari sini tuh gak ada angkot yang langsung ke kota Depok ya. Jadi kita harus 2 kali naik. Nanti kita bisa turun di simpangan Depok. Nah, dari simpangan baru bisa lanjut lagi naik angkot ke arah pusat kota Depok atau ke Jalan Raya Margonda. Nah, kalau kalian mau naik kendaraan umum dari sini yang langsung ke pusat kota Depok, itu kalian bisa naik KRL dari Cibinong ke stasiun Depok. Ini kebetulan flyover Cibinong ini tuh lokasinya nggak jauh dari stasiun Cibinong. Kalian bisa jalan kaki paling 5 menit. Nah, kebetulan KRL terakhir dari Cibinong ke stasiun Depok itu ada di jam 22.14 malam atau jam 10:14 malam. Berarti sekarang masih ada nih harusnya nih. Tahu saya sih angkot di Jalan Raya Bogor ini tuh 24 jam non-stop. Jadi mau malam, mau pagi, mau siang tuh pasti ada terus. Setelah 10 menit menunggu berdiri di situ, akhirnya saya putusin naik angkot yang ini karena angkotnya masih sepi. Soalnya dari tadi tuh angkotnya ngetem dan udah lumayan penuh. Dan ini adalah angkot 41 ya yang memiliki rute dari Cibinong sampai dengan Cisalak, Depok. Tapi kita nggak turun Cisalak, kita turun di simpangan Depok aja biar lebih cepat. 21.07 kita berangkat dari Cibinong flyover. Rata-rata angkot 41 pakai ini, pakai kenek kebanyakan. Entah itu temennya atau temennya sih mereka kenek, makanya kursi depannya full mulu. Penuh mulu kursi depannya, nggak ada yang kosong. Spoil. Keras banget. Kayak lama. Setoran dulu ke situ. Siapapun yang lewat. Kita sudah melewati Terminal Jatijajar jam 21.19, masih di hari Jumat tanggal 12 Juli 2024. Coy, mantap. Bayar 10.000 dikemudian 3.000, 7.000, mahal juga mayan. Oh udah ke 37 dari sini ngetemnya. Nah kalau udah 37 dia pakai armada mikrolet gini, Kijang kapsul. Tulisannya sih Cibinong, cuma kayak nggak nyampe Cibinong dia. Yuk simpangan Depok. Finally etape terakhir naik angkot 06 dari simpangan Depok sini menuju ke Jalan Raya Margonda. Sekarang jam 21.25. Berarti udah 12 jam saya di jalan, gokil. Nah tuh angkot 06 pada ngetem di situ. Kita cari yang depannya kali ya.
Ini aja lah nih, depannya kosong. Jadi total berapa? 122.000 dari Bandung sampai sini. Rutenya dari Terminal Jati Jajar ke Stasiun Depok Baru, Jalan Raya Margonda. Tapi biasanya cuma mentok sini doang sih, nggak nyampe Terminal Jati Jajar. Biasa cuma mentok Simpangan. Tapi kalau penumpangnya rame ke Jati Jajar, biasanya angkot 06-nya sampai Jati Jajar gitu. Sesuai okupansinya gimana. Wah, mantap, etapa terakhir, yes. Nah, kalau angkot 06 ini dia jadwalnya pasti 24 jam. Soalnya tengah malam dini hari tuh biasanya kan banyak bis malam dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur yang baru sampai. Nah, angkot 06 ini ngandelin penumpang-penumpang dari bis malam itu. Nah, jadi untuk rute angkot 06 ini tuh dia jalurnya menyusuri Jalan Raya Tole Iskandar, atau orang Depok sih nyebutnya ini tuh wilayah Depok Timur atau Depok 2. Nah, dari Simpangan Depok nyusurin Jalan Raya Tole Iskandar lurus terus sampai nanti bertemu dengan Pasar Segar Depok atau Jembatan Panus. Nah, habis itu lurus terus sampai nanti mentok tembusannya di Underpass Dewi Sartika yang menjadi titik awal Jalan Raya Margonda Depok, atau kalau di Google Maps itu namanya pertigaan Tugu Jam Margonda. Ya, oke teman-teman, karena ini adalah angkot terakhir ya yang saya naikin dalam episode perjalanan dari kota Bandung ke kota Depok estafet naik angkot. Jadi kalau menurut saya sendiri, angkot yang paling nyaman yang saya naiki sejauh perjalanan kali ini itu adalah angkot yang dari Masjid At-Tawun Puncak ke Sukasari kota Bogor. Itu masih enak banget angkotnya, masih kedap, kayak masih angkot baru gitulah, masih sangat terawat. Dan itu juga menjadi angkot dengan rute terjauh di perjalanan kali ini yang menempuh jarak sejauh 30 km dari Masjid At-Tawun Puncak sampai ke Sukasari kota Bogor. Gokil. Ya, harapan saya sih kedepannya untuk angkot-angkot di wilayah di Indonesia ini lebih diperhatikan lagi ya kondisinya ya. Kalau yang udah nggak layak ya diperbarui gitulah. Dan kalau bisa sih tarifnya ditertipin lagi, kalau bisa sih dikasih subsidi lagi supaya angkot lebih murah tarifnya. Karena sayang banget sih kalau angkot ini tuh sampai punah. Bahkan di kota Depok sendiri aja ada beberapa rute angkot yang sudah punah. Dan sekarang ada beberapa yang riwayatnya itu hampir punah, populasinya semakin sedikit. Jadi ya sayang aja kalau angkot ini sampai benar-benar punah. Karena bagaimanapun angkot ini tuh tetap dibutuhin oleh masyarakat termasuk saya. Walaupun saya punya motor tapi kadang saya juga naik angkot. Sebenarnya naik angkot itu enak loh, kita tinggal naik, duduk, terus bayar dan tarifnya juga nggak terlalu mahal. Cuma yang bikin gak enaknya itu kadang nunggunya lama, terus juga kadang dapat angkot yang udah nggak layak, yang jalannya tuh kayak naik odong-odong gitu, naik turun. Entah bannya peang atau diapain kagak ngerti juga saya. Ya gitulah teman-teman. Padahal dulu itu ya angkot di Depok ini cakep-cakep, full modif semua. Tapi semakin kesini entah kenapa modifannya semakin berkurang. Dan dulu tuh anak-anak sekolah masih pada naik angkot, masih banyak banget naik angkot. Makanya dulu angkot di Depok itu berlomba-lomba memodifikasi sebaik mungkin supaya menarik perhatian anak sekolah. Tapi sekarang ya anak sekolah udah pada diantar naik motor, udah jarang banget yang naik angkot. Jadi ya semakin memprihatinkan sih kondisi angkot di kota Depok juga. Belum lama tungguin juga nggak apa-apa, saya mau lama-lama ngetem juga aja. Rumah juga nggak apa-apa.
nungguin juga nggak apa-apa tuh. Tengah jam aja nggak apa-apa. Kelamaan. Nggak masalah. Hah? Gak enak nggak kelamaan. Ya nggak masalah. Kalau mau angkot tapi Nggak tahu orangnya ntar mau kemana dulu bang. Sini aja Pak. Bang dua, makasih ya bang. Berapa ada simpangan? 6.000. Ya, nggak usah, mana? Hah? Nggak usah, mana? Makasih bang. Kasih Bang ya. Udahin dia. Kabar. Amin. Kasih Bang. 6.000, berarti 128.000 dari Bandung sampai Depok naik angkot. Aduh ya Allah. Itu angkotnya langsung dapat sewa, beruntung banget. Langsung dapat penumpang ke arah Simpangan. Gokil. Udah lah, balik. Oh ya, cari makan dulu. Di rumah nggak ada makan katanya. Cari apa ya? Makan malam dulu. Ini stasiun Depok baru nih. Berarti berapa jam kita tuh? Hampir 13 jam. Wow, 128.000 hampir 13 jam. Luar biasa. Ya, oke teman-teman. Dengan demikian berakhir sudah perjalanan kita kali ini naik angkot dari Bandung sampai Depok. Next time lah saya bikinin dari arah sebaliknya ya, dari Depok, dari sini ke Bandung. Ya sama aja sih sebenarnya. Cuma saya penasaran kalau lewat jalur utara bisa nggak ya, lewat Cikampek gitu-gitu. Entah juga lah. Nah ini di sini ada Transjakarta nih, B21 apa D11 ya? D11 kayaknya ada pengisian bahan bakar. Oh udah habis berarti. Oh iya udah jam 9 lewat, udah jam 10. Dia ke Cawang BNN, terus ada biasa ada bis bandara tujuan bandara, terus sama bis MGI tujuan Bandung. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah waktu tempuh naik angkot dari Bandung ke Depok itu 13 jam. Sebenarnya bisa lebih cepat lagi sih kalau nggak banyak acau ucunya. Bisa lah 10 jam bisa lah itu masih. Dengan ongkos Rp128.000. 128 sebenarnya juga bisa masih murah lagi di situ kalau kalian ngetripnya mungkin nggak bawa kamera atau nggak sambil ngonten atau nggak sambil nanya-nanya, mungkin bisa cuma 100 doang kali ya. Tetap gak worth it sih. Emang paling bener dari Bandung ke Depok tuh ya naik bis sudah MGI. Bis MGI 95.000, cuma 3 jam waktu tempuhnya. Naik travel juga 100.000, cuma 3 jam paling. Gitu. Jadi ya naik angkot cuma gabut doang. Saya penasaran sih gimana experience-nya naik angkot dari Bandung ke Depok. Ternyata ya seru-seru aja sih, kayak tantangan gitu, tantangan baru di hidup saya dan termasuk pencapaian baru yang tidak bermanfaat juga sih sebenarnya. Tapi seru bisa tahu rute-rute angkot gitu. Kalau yang saya suruh dari perjalanan kayak gini tuh nanti bisa ngobrol sama orang. Ini ada angkot 112 tujuan Kampung Rambutan Depok, dia lewat akses UI, lewat PAL Depok. Nah, yang saya suka dari perjalanan kayak gini tuh, kita jadi bisa tahu wilayah-wilayah di sebuah daerah, nama-nama di sebuah daerah. Jadi nanti seumpama ketemu orang di jalan random terus ngobrol-ngobrol, terus kita pernah mengunjungi daerah tersebut walaupun cuma numpang lewat, itu menjadi omongan baru gitu. Jadi sama-sama seru gitu kalau kita sama-sama tahu tempatnya gitu. Jadi itulah yang saya suka ngetrip gini sebenarnya. Kalau ketemu orang jadi bisa bahan obrolan lah. Jadi ya tidak membosankan. Biasanya kalau kita ketemu orang pernah ke ini, pernah, kan jadi sama-sama ini kan, sama-sama tahu, jadinya asik gitu obrolannya. Oke. Kayaknya saya mau cari makan dulu. Oke, saya mau makan apa ya? Saya juga bingung nih. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video perjalanan kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Waduh, akhirnya. Oh ya, kayaknya besok saya mau langsung cabut nih. Nggak tahu kemana, kayak ke Jogja sih kayaknya. Ya teman-teman, dengan demikian berakhir sudah perjalanan kita ngeteng atau estafet naik angkot dari kota Bandung sampai ke kota Depok. Alhamdulillah perjalanannya lancar, selamat sampai tujuan. Dan angkotnya benar-benar terhubung ya satu sama lain, mulai dari kota Bandung sampai ke kota Depok tanpa harus naik ojek dan lain sebagainya. Gokil. Dan yang perlu ditekankan dan diingatkan lagi adalah bahwa saya bukanlah orang pertama yang mencoba atau menerapkan cara ini. Saya yakin sebelumnya itu udah ada orang lain yang juga menggunakan cara ini. Mungkin mereka males mengkontenkannya atau males buat videonya. Gitu teman-teman. Mantap.
Dan besok pagi kayaknya saya bakal lanjut perjalanan menuju ke Yogyakarta, karena tadi pas lagi di perjalanan saya sempat ngeliat bis yang menjadi inceran saya selama ini. Wah, kira-kira naik bis apa ya? Ya udah, kalian tonton aja di video perjalanan berikutnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa.